Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, eh sebentar. Saya ganti ini dulu deh. Nggak bagus setting kayak gini. Nah, ini aja lah. Oke, eh terima kasih sudah hadir untuk pertemuan. Bisa dibilang ini pertemuan mata kuliah kerja prakteknya ya. Ini bisa dibilang ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita lakukan pertemuan pada saat selesai semester genap kemarin. Nah, kenapa kita lakukan lagi pertemuan hari ini? Karena kemarin kita ada dua opsi teknik magangnya. Ada magang yang pada saat liburan dan ada magang yang pada saat perkuliahan berjalan. Nah, Eh, secara garis besar, kami melihat bahwa dari yang mengambil mata kuliah PKL semester ini, bahwa sebagian besar itu eh, sudah melakukan kegiatan magang pada saat libur, atau mungkin pada saat ini masih jalan kegiatan magangnya. Namun masih ada beberapa lagi yang belum melakukan pengajuan objek. Kami harap dalam 1 minggu ke depan itu sudah bisa mengajukan objek untuk tempat magangnya. Nah, namun dari eh, yang sudah kita bahas sebelumnya, kita kan punya edaran nih yang diberikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer itu dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2025 bahwa ini terkait dengan masalah persyaratan magang mahasiswa. Oke. Nah, di situ tertulis bahwa pelaksanaan magang khusus untuk mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer yang memenuhi syarat. Nah, ada kata-kata memenuhi syarat di situ. Jadi itu yang akan kita kunci untuk proses kita pertemuan ini sampai terakhir nanti. Nah, jadi apa saja persyaratannya? Persyaratannya adalah ada dua nih. Jadi persyaratan di sini ada syarat untuk magang yang dilakukan pada waktu libur semester dan magang yang akan dilakukan pada saat perkuliahan. Nah, sekarang magang yang dilakukan sekarang ini adalah magang untuk BP 22, 21, 20 dan 19. Artinya ada mahasiswa BP 22 magangnya itu sekarang di semester 7, benar ya, di semester 7 atau pada saat libur semester 6 kemarin. Oke, libur semester 6 dan di semester 7. Nah, ketentuannya apa? Untuk yang pada saat libur semester kemarin, itu harus mengambil mata kuliah PKL atau kerja praktek di semester berikutnya. Artinya, kalau ini adalah BP 22, berarti di libur semester 6, dia harus mengambil mata kuliah kerja praktek di semester 7. Namun, ada persyaratannya. Nah, persyaratannya adalah jumlah SKS yang sudah diambil minimal 90 untuk S1 dan 64 untuk D3. Nah, ini jumlah SKS yang mana? Jumlah SKS sampai semester 6 kemarin. Maaf, maaf. Jumlah SKS sampai semester 5. Karena di semester 6 itu kan nilainya belum keluar pada saat kita pertemuan kemarin. Jadi pada saat itu kita belum bisa menghitung secara total. Nah, jadi sampai semester 5 setidaknya sudah lewat 90 SKS. Oke, nah namun untuk sekarang kami akan validasi ulang bahwa sampai semester 6 nanti
itu sudah harus minimal nih ya 102 SKS. Nah, minimal 102 SKS sampai semester 6. Berarti kan sekarang semester 6 udah selesai, masuk semester 7. Dan ini tidak kemungkinan untuk BP 21, 20, atau 19, mereka sudah melewati dari 105 SKS ini. Nah, kemudian juga syarat satu lagi adalah mengambil mata kuliah metodologi penelitian pada semester berlangsung dan tidak gagal absen. Artinya, karena kita kemarin sosialisasi magangnya itu setelah UAS dan belum keluar nilai di semester 5, maka kami harapkan tidak gagal mata kuliah metodologi di semester 5. Nah, makanya kemarin itu ada yang ngambil metodologi semester 5, kemudian tidak gagal dan bisa magang antara semester 5 dan semester 6 pada saat libur. Nah, namun kan sekarang implementasinya, sekarang yang pertemuan hari ini kan magangnya itu kan di antara semester 6 dan semester 7. Dari genap ke ganjil. Nah, makanya saya harap metodologi penelitiannya sudah ada nilai semuanya. Itu satu, itu yang ketiga. Nah, untuk poin B, magang dilakukan pada waktu perkuliahan. Waktu perkuliahan berarti saat semester 7 sekarang berlangsung. Nah, jadi tidak boleh, pertama syaratnya tidak boleh mengganggu perkuliahan. Yang kedua, jumlah SKS yang sudah diambil minimal 105 sampai semester 6 kemarin. Oke, khusus untuk S1. Nah, tapi di sini kami berikan toleransi minimal 102, tidak harus 105. Nah, kemudian juga eh, ini untuk yang poin 3 itu adalah mata kuliah proposal tugas akhir atau proposal skripsi dinyatakan lulus itu minimal nilai C. Nah, jadi kondisinya adalah apakah boleh mengambil proposal berbarengan dengan PKL, Pak? Boleh. Atau kemarin sudah ngambil proposal di eh, semester genap kemarin semester 6, kemudian PKL-nya baru semester 7. Ini Pak, boleh, tapi tidak boleh mengambil skripsi semester ini. Artinya untuk syarat skripsi sudah harus lulus mata kuliah kerja praktek dan proposal skripsi. Nah, dan ini berlaku mulai BP 22. Karena untuk BP 21, 20, dan 19, mereka tidak memiliki mata kuliah proposal skripsi. Nah, jadi syarat untuk BP 21, 20, dan 19 itu hanya nilai PKL-nya ada. Itu syarat skripsi. Nah, syarat untuk PKL juga tidak minimal 105 SKS atau 102 lah kita kasih toleransi. Nah, namun untuk BP22 khusus itu harus metode penelitiannya sama sih sebenarnya untuk PKL itu syaratnya metode penelitiannya juga harus ada nilai. Nah, dari data yang sudah ada kami punya, ada beberapa yang ngambil kerja praktek semester ini, namun tidak kami temukan nilai kerja prakteknya. Artinya, kami anggap belum mengambil mata kuliah kerja praktek tersebut. Nah, mungkin kita coba sebelum saya lanjut, kita coba cross check dulu data yang kami peroleh. Sebentar ya. Ini data yang kami peroleh dari Siswo. Oke. Nah, di sini terdeteksi bahwa ada sekitar 119 orang yang mengambil mata kuliah kerja praktek. Oke. Namun ada beberapa yang kami tandai, ada di sini warna merah. Nah, nanti detailnya kami akan jelaskan. Pertama kami cek berapa total SKS. Oke, tadi syarat minimal SKS adalah 102 kami kasih toleransi. Dan ada mata kuliah metode penelitian nilainya. Artinya walaupun nilainya dapat B, dapat C, dapat D misalnya, ataupun dapat E, yang penting mahasiswa tersebut sudah pernah mengambil dan sudah ada nilai. Oke. Nah, jadi setelah kami kelompokkan,
kami menemukan ada sekitar 5 orang yang SKS-nya belum cukup. Nah, jadi baru 77, baru 69 SKS-nya, tapi sudah mengambil kerja praktek. Itu kami sarankan untuk yang 5 orang ini, silahkan nanti dibatalkan mata kuliah kerja prakteknya. Oke, walaupun Pak, walaupun sudah jalan sekarang magangnya di Dinas Kominfo, mohon maaf, syaratnya harus terpenuhi dulu baru bisa mengambil kerja praktek. Berarti magang yang sudah jalan ini itu tidak akan diakui sebagai magang untuk mata kuliah kerja praktek. Berarti jatuhnya ini adalah magang mandiri, tidak ada hubungan dengan kerja praktek. Oke, ini bagi yang SKS-nya belum cukup. Sekarang ada beberapa yang kami deteksi belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, metode penelitian letaknya di ganjil, berarti di semester ini. Artinya, bagi yang ini, walaupun SKS sudah cukup, tapi nilai metodologi penelitiannya belum ada, maka kami sarankan juga untuk membatalkan mata kuliah kerja praktek. Baru bisa diambil di semester 8 nanti. Paham ya? Nah, jadi memang itu syarat dari fakultas. Jadi kalau seandainya bertanya, dan ini berlaku untuk semua yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, baik itu SI, SK, IF, dan MI. Paham ya? Nah, kemudian eh, sama juga kondisinya, kami sudah mendeteksi ada sekitar 3 orang dari 5 orang ini sudah melakukan magang. Nah, magang ini jatuhnya bukan magang karena memang persyaratannya belum terpenuhi, berarti magang ini kami anggap hanya magang mandiri, tidak ada hubungan dengan kerja praktek. Nah, kalau seandainya memang mau di tempat yang sama, berarti nanti pada saat libur semester 7, itu silakan dihubungi lagi pihak objeknya, lakukan lagi magang di sana yang objek ini. Nah, baru itu berlaku nanti untuk kerja praktek semester 8. Ingat ya, jadi kalau seandainya kerja prakteknya sekarang di semester libur semester 6, apakah bisa digunakan untuk kerja praktek di semester 8, Pak? Tidak bisa. Oke, jadi kerja praktek itu syaratnya bisa dia ini dilakukan magangnya itu pada saat perkuliahan berlangsung atau semester berlangsung atau libur semester sebelum semester berlangsung itu berjalan. Oke, paham ya? Jadi kalau sekarang magangnya itu dilakukan di libur semester 6, berarti kerja prakteknya harus semester 7. Namun karena di semester 7 belum terpenuhi persyaratannya, maka eh, magang yang ada di libur semester 6 tadi tidak berlaku untuk kerja praktek di semester 8. Berarti harus melakukan magang lagi di libur semester 7 atau di semester 8 yang berlangsung nantinya. Nah, ini berarti ada 10 orang kami deteksi. Pertama 5 karena belum cukup SKS. Yang kedua karena belum ada metodologi penelitian. Nah, namun ada juga kami deteksi mengajukan objek di portal PKL. Ada 2 orang mengajukan objek di portal PKL, namun tidak mengambil mata kuliah kerja praktek. Berarti kalau seandainya memang tidak mengambil kerja praktek, kami anggap yang 2 orang ini melakukan magang mandiri. Berarti tidak ada hubungan dengan kerja praktek. Yang 2 orang ini setelah kami deteksi. Oke, jadi kalau seandainya memang mau mengambil kerja praktek dan pastikan persyaratannya terpenuhi, maka silakan hubungi dosen PA-nya untuk menambahkan mata kuliah kerja praktek di KRS-nya. Tapi kalau seandainya tidak, berarti magang yang dilakukan ini tidak akan kami akui sebagai eh, kerja praktek, karena memang tidak mengambil mata kuliah kerja praktek. Oke. Kemudian kami juga mendeteksi bahwa sudah ada sekitar 83 yang sudah mengajukan objek. Berarti dia sudah aman dengan SKS, dia sudah aman, kemudian nilai metodologinya sudah ada,
dan kami deteksi bahwa dia sudah mengajukan objek di portal PKL. Dan ini kami beranggapan bahwa proses magangnya sudah selesai atau masih jalan. Oke. Nah, jadi dalam waktu dekat kami akan umumkan siapa dosen pembimbing PKL-nya. Oke, dosen pembimbing lapangan untuk kerja prakteknya dalam waktu dekat. Nah, ini juga kami harapkan baru 83 yang mengajukan. Nah, dari 83 itu dari 119 tadi sudah tereliminasi sekitar 10, kemudian 83 sudah apa namanya? 83 ini sudah mengajukan judul dan kami mendeteksi masih ada sekitar 40 orang lagi yang SKS-nya sudah oke, metodologi penelitiannya sudah ada nilai, namun belum mengajukan. Sorry, 26 orang. 26 orang belum mengajukan. Nah, jadi kami harap yang 26 orang ini atau mungkin sudah mengajukan tapi belum diperiksa, gitu ya. Sudah mengajukan tapi belum diperiksa. Nah, tadi kami sudah punya data ada 3 orang yang sudah mengajukan tapi belum kami periksa. Dari 23 orang ini, 26 orang ini kami harapkan dalam waktu 1 minggu ke depan silahkan mengajukan objek di di portal PKL. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi itu data yang sudah kita apa namanya? Data yang sudah kita dapatkan dari Sispo. Jadi silahkan nanti bagi yang memang tadi kasusnya itu pertama adalah SKS belum cukup, berarti temui dosen pembimbing atau hubungi dosen pembimbing akademiknya, kemudian batalkan mata kuliah ini. Atau mungkin diganti dengan mata kuliah lain, karena judulnya tidak akan kami ACC. Yang kedua, belum ambil metodologi. Nah, walaupun sudah ada yang mengajukan di portal PKL ada 3 orang dari 5 orang ini, mohon maaf karena persyaratan belum terpenuhi, maka magang yang dilakukan ini kami anggap magang mandiri, bukan untuk magang kerja praktek. Oke, baru bisa nanti diambil di semester 8. Nah, silakan nanti dibatalkan mata kuliah kerja prakteknya. Kemudian untuk kasus tadi ada 2 orang yang sudah mengajukan di objek, namun tidak mengambil kerja praktek di semester ini. Coba hubungi dosen PA-nya. Kalau memang persyaratannya terpenuhi, silakan diambil mata kerja praktek. Tapi kalau tidak, berarti kami anggap ini adalah magang mandiri. Kemudian tadi sudah ada yang oke, tidak ada masalah dengan SKS, tidak ada masalah dengan nilai. Ada 83 orang yang sudah jalan ataupun sudah selesai melakukan eh, magang di tempat objek magangnya. Berarti tinggal menyiapkan logbook dan laporan akhir. Jadi nanti silakan nanti kalau sudah kami tentukan siapa dosen pembimbing masing-masing, silakan nanti menghubungi dosen pembimbingnya. Kami akan membuatkan grup WA oleh Prodi untuk nanti silakan bergabung ke dalam grup WA masing-masing dari dosen pembimbing akademiknya. Oke. Jadi link grupnya di mana Pak? Link grupnya ada di akun portal PKL masing-masing. Nah, itu kami berikan nanti. Oke. Kemudian tadi ada 26 orang yang belum di ACC judulnya atau objeknya. Nah, silakan nanti dalam waktu seminggu kami tunggu objek yang belum diajukan ini. Nah, kami lanjutkan lagi materi yang tadi. Kami share ulang lagi. Oke, kita sudah sampai di sini tadi dan kita sudah lihat data. Dari data yang kita peroleh dari Sispo sudah kita pastikan ada beberapa yang mungkin harus membatalkan mata kuliah ini. Nah, kita bahas sedikit tentang apa itu PKL. Ini persyaratannya yang harus dipenuhi. Minimal 102 sampai semester 5. Karena sudah semester 6 kayaknya sudah melewati 102 ini. Tapi ada beberapa yang kita deteksi masalah SKS tadi. Nah, kemudian sudah harus memiliki nilai dari mata kuliah metodologi penelitian. Ini persyaratannya. Nah, kemudian
Selanjutnya, kita bicara PKL. Sebenarnya PKL ini memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja pada saat ini apa? Pada saat proses pekerjaan berlangsung atau mungkin pada saat libur perkuliahan. Tujuannya sebenarnya adalah untuk bisa mahasiswa melakukan atau merasakan bagaimana dunia kerja itu. Karena kan sekarang sudah masuk semester 7, semester 8 dan seterusnya sebentar lagi selesai. Berarti akan memasuki dunia kerja. Nah, setidaknya bisa dijadikan proses pelatihan dengan melakukan magang di objek magang ini. Nah, kemudian nanti ada istilah dosen pembimbing lapangan, di mana dosen ini nanti bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL beserta hasil laporannya. Jadi Anda hanya diminta nanti membuat logbook. Logbook template logbooknya sudah kami siapkan. Nanti dibuat logbook. Logbook itu dibuatkan kalau bisa dibuatkan per jam atau mungkin pada saat per hari itu dibagi kalau pekerjaannya sama dari jam pagi kita masuk sampai pulang sore kerjaannya sama. Berarti nanti dibuatkan detail jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Kemudian pekerjaannya apa saja yang dilakukan. Karena memang tidak pasti tidak akan banyak pekerjaan yang kita dapatkan di tempat magang itu. Mungkin lebih banyak untuk melakukan eksplorasi sendiri. Nah, PKL sendiri dilaksanakan secara perorangan dengan mencari tempat PKL sendiri, boleh beberapa orang dalam satu objek, kemudian melakukan magang di objek tersebut. Nah, kami harapkan untuk BP22 rasanya mungkin pertanyaan seperti ini tidak akan muncul lagi, karena teman-teman Anda di BP22 kemarin sudah banyak yang jalan magangnya, nanti boleh ditanyakan bagaimana teknis magang di tempat magangnya bagi teman-teman yang sudah selesai magang. Oke, prosedurnya adalah Prodi melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan PKL. Nah, ini sebenarnya sudah kali kedua kami melakukan sosialisasi. Tujuannya sebenarnya adalah memberitahu bahwa data yang kami share dalam bentuk Excel tadi, itu yang paling penting kami sampaikan sekarang ini. Nah, namun mungkin pada saat kemarin ada yang tidak hadir atau mungkin belum melihat rekaman pertemuan yang pertama kemarin, jadi kami ulang lagi saat ini. Nah, diusahakan tempat PKL sesuai dengan objek yang sudah diajukan di proposal. Ini diusahakan, artinya tidak wajib. Jadi kalau seandainya nanti PKL-nya di tempat A, kemudian skripsinya nanti judulnya objeknya di tempat B, itu juga ada masalah. Atau mungkin mahasiswa menjadi tempat PKL bisa berupa pemerintahan, perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya objek magang Anda setidaknya itu mendekati ke pekerjaan kita atau ke jurusan kita di teknik informatika. Jangan sampai nanti Anda magang di tempat jualan kopi keliling. Nah, jangan sampai itu. Karena memang tidak ada hubungan dengan jurusan kita. Jadi usahakan cari tempat magang yang berhubungan dengan jurusan teknik informatika. Kemudian tempat magang mendukung konsentrasi yang diambil pada prodi masing-masing, di mana prodi kita di teknik informatika itu ada dua peminatan, yaitu data science dan sistem cerdas. Jadi sesuaikan juga tempat objek kita sesuai dengan peminatan yang kita punya. Selanjutnya, ini pada saat libur kemarin sudah oke, rasanya sudah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang perlu mungkin atau perlu diulang lagi, mahasiswa mendapatkan tempat PKL, mahasiswa meminta surat pengantar. Jadi sudah banyak surat pengantar yang kami keluarkan. Kemudian mahasiswa magang secara penuh mencapai target 96 jam. Jadi targetnya 96 jam. 96 jam itu sama dengan eh, pokoknya 96 jam itu target. Kalau dikonversi berarti mungkin ya kalau Anda masuk bisa tiap hari contohnya. Misalnya sehari masuk 8 jam. Kita kerja selama 5 hari dalam 1 minggu misalnya. Berarti seminggu kita sudah bisa mencapai 40 jam. Kemudian 2 minggu berarti sudah selesai 80 jam. Paling cuma 2,5 minggu. Nah, tapi kalau seandainya masuknya tidak tiap hari, berarti bisa sampai 1 bulan target 96 jam ini. Nah, nanti mahasiswa akan membuat laporan magang per 12 jam dalam bentuk logbook yang berisi seluruh kegiatan saat magang di tempat PKL beserta dokumentasinya. Jadi jangan sampai lupa membuat semua dokumentasi selama kerjaan yang kita lakukan di sana. Oke, nah, kira-kira ya. Nah, nanti juga eh,
kita pertemuan dengan dosen pembimbingnya itu minimal, bukan minimal, selama 8 kali pertemuan, 8 kali pertemuan dengan dosen. Artinya Anda harus lapor kalau seandainya dosen ini membuka ininya setiap minggu, pelaporan logbooknya setiap minggu. Nah, silakan nanti temui dosennya untuk melaporkan logbook kita setiap minggu per 12 jam. Jadi 12 kali 8 pas 96 jam. Oke, nanti akan ada absensi yang harus Anda tanda tangani pada saat bertemu dengan dosen pembimbing lapangannya. Kami sudah siapkan absensinya nanti. Seandainya, nah kita tetap bicara terkait dengan masalah eh, apa namanya kehadiran. Jadi tidak ada yang nanti mencoba untuk melakukan rapel pertemuan. Artinya, kami minta setiap kali bertemu dengan dosen hanya dicek 12 jam. Hanya 12 jam setiap kali pertemuan. Berarti 8 kali pertemuan Anda dianggap 96 jam. Nah, jika seandainya ada hilang satu kali pertemuan dari jadwal Anda, berarti hanya datang 5, berarti Anda akan hilang 12 jam dari 96 tadi. Berarti 96 dikurang 12, berarti Anda hanya tercatat 84 jam. 84 jam Anda melakukan kegiatan magang. Oke? Atau seandainya 2 kali pertemuan Anda tidak lapor ke dosennya, berarti akan Anda hilang 24 jam. Berarti hanya dianggap 72 jam Anda mengikuti. Nah, kita di sini juga berlaku apa namanya? Berlaku masalah kehadiran. Jadi kalau 16 kali pertemuan Anda boleh 25% tidak hadir, berarti dalam 8 kali pertemuan 25%-nya berarti hanya boleh 2 kali tidak hadir. Oke? Berarti 6 kali wajib hadir, 75%-nya wajib hadir ketemu dengan dosennya. Berarti minimal tanda tangan Anda ada 6 kali di ininya, di dalam absensinya. Jika cuma tanda tangannya 5, berarti dosen berhak menganggap PKL atau magang Anda itu gagal. Paham kira-kira ya? Nah, jadi jangan bertanya lagi. Pokoknya sekali ketemu dosen, Anda akan dapat satu tanda tangan pertemuan itu dianggap 12 jam. Berarti harus dikejar 8 kali, 12 kali 8, berarti hitungannya 96 jam. Oke, kemudian untuk pada saat libur semester masih lanjut ini, eh, akan program studi nanti akan mendiskusikan dosen pembimbing lapangan itu kapan biasanya nanti pada saat perkuliahan sudah dimulai. Nah, sekarang kan sudah minggu kedua. Berarti nanti kami masih menunggu 26 orang tadi mengajukan objek. Berarti nanti dalam waktu seminggu ke depan, paling lambat nanti pertemuan keempat kami berikan nama dosen-dosen pembimbing lapangannya. Dan itu kami akan infokan di grup PKL 25251. Ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai kita 8 kali pertemuan dengan dosen memperlihatkan logbook, kita akan buat laporan akhir. Nah, laporan akhir ini sesuai dengan panduan yang sudah dibuat. Panduan itu akan kami share juga nanti. Silakan pelajari panduannya. Dan nanti semua logbook itu akan dijadikan lampiran di laporan akhir yang Anda buat. Oke, logbook itu jadi lampiran. Jadi bukan logbook yang masuk ke dalam laporan, tapi logbook menjadi lampiran. Ingat itu ya. Kemudian kalau pada saat perkuliahan juga sama, cuma kami berharap karena ini sudah semester 7 itu setahu Pak tidak banyak perkuliahan. Jadi banyak waktu kosongnya sebenarnya. Jadi kalau melakukan PKL di saat perkuliahan juga boleh, silakan lakukanlah magang. Nah, jadi nanti pokoknya targetnya juga tercapai 96 jam dalam satu semester. Ya, jadi 8 jam, 12 jam pelaporannya. Jadi bisa nanti mungkin kalau seandainya memang minimal cuma 8 jam seminggu, berarti target Anda 12 minggu. Nah, jadi bisa saja nanti diatur. Bisa kalau seandainya objeknya bisa menerima kita melakukan magang tidak penuh di sana. Jadi bisa paruh waktu. Nah, proses laporannya juga sama.
Jadi nanti akan kami berikan dosen pembimbing, nanti Anda datang ke dosen pembimbing untuk melakukan pelaporan per 12 jam juga setiap kali pertemuan. Targetnya 8 kali pertemuan juga dengan dosennya. Oke, kemudian menemui dosennya bagaimana Pak? Itu tergantung dosen masing-masing. Kalau dosennya mau ketemu langsung, berarti ada jadwal. Kemudian nanti kalau pakai Zoom, nanti dosennya akan menginfokan di grup yang sudah kami siapkan. Oke ya. Nah, kemudian alurnya gimana? Alurnya sama dengan yang sudah-sudah. Ajukan objeknya di portal PKL, boleh mengajukan maksimal 3 objek dalam satu kali pengajuan. Kemudian akan diperiksa dan pastikan yang Anda masukkan ke dalam objek tersebut adalah eh, alamat Google Map dari objek tersebut. Jadi jangan sampai nanti kami mendeteksi objek tersebut adalah fiktif. Nah, jadi kalau seandainya memang sudah dapat nanti objeknya, cari di Google Map, kemudian masukkan link Google Map-nya. Jangan pakai yang ini ya, jangan pakai yang Apple ya. Ada beberapa yang mengirimkan link melalui pakai iPhone mungkin lewat Apple Maps-nya. Kami tidak bisa mengakses masalahnya. Oke, karena kami tidak menggunakan produk tersebut, jadi kita gunakan yang umum saja, yaitu Google Map. Paham ya? Nah, kemudian nanti diperiksa oleh prodi, seandainya oke, kami okekan objeknya, jika tidak, berarti silakan nanti diajukan objek baru, berarti ulang lagi dari proses pertama. Nah, jika objek di ACC, maka lakukan kegiatan magang, atau mungkin magangnya sudah selesai, silakan buat logbook, dan langsung susun laporan akhir PKL-nya, atau laporan akhir kerja praktek. Nah, kemudian pengajuan dimulai hari ini. Bagi yang belum nih ya, khusus untuk yang 26 tadi, dari 26 tadi sudah ada 3 orang yang mengajukan, berarti tinggal 23 lagi. Nah, yang 23 ini silahkan diajukan mulai hari ini sampai kami berikan waktu 1 minggu, tanggal 11 minggu depan. Nah, jika objek sudah ACC, akan ditentukan kelompok, DPL akan diberikan link grup masing-masing, dan masing-masing dosen dari masing-masing dosen di portal PKL. Kemudian mahasiswa akan melaporkan logbook ke DPL per minggu, bisa secara langsung atau via Zoom. Kemudian pengampunan laporan PKL-nya sesuai dengan jadwal yang diberikan DPL masing-masing. Jadi mata kuliah kerja praktek ini kita tidak ada presentasi secara langsung tidak, tapi Anda sudah ketemu dengan dosen masing-masing itu menceritakan bagaimana 12 jam kegiatan per pertemuan dengan dosennya. Jadi Anda sudah presentasi di depan dosen masing-masing per 12 jam kegiatan. Nah, jadi tidak ada nanti lagi presentasi di depan kelas dan segala macam itu tidak ada lagi. Oke. Kemudian portal PKL sendiri silakan akses ke pkl.if-upyptk.info, kemudian login dengan nomor BP dan nomor KTP. Oke, nah silakan nanti bagi yang 23 orang yang belum mengajukan, kami harap seminggu ini sudah bisa mengajukan dan sudah di ACC ke semuanya objeknya. Dan silakan mulai melakukan magang saat perkuliahan, ataupun mungkin yang sudah selesai magang, silakan mulai menyusun logbook dan laporan PKL-nya. Oke, nanti ini di dalam presentasi ini kami share juga nanti sama Anda semua. Di situ juga ada kontak kami, saya, Pak Randi, dan Bu Yesri. Oke, kemudian sedikit kami sampaikan juga terkait dengan, sebentar. Oke, sebentar kita akan lihatkan bagaimana bentuk logbook Anda per minggu. Oke, kita cari sebentar ya. Oke.
Oke. Kira-kira bentuk logbooknya belum belum tampil ya. Oke. Sekarang bentuk logbooknya kira-kira seperti ini. Cuma nanti ini akan kami perbaiki, logonya akan kami perbaiki nanti. Kemudian kami share ulang. Nah, pastikan nanti ini sudah diganti dengan ganjil 2025, 2026. Ini kami merahkan, ini akan diganti. Oke. Kemudian nanti tulis nama lengkap, nomor BP, program studinya, kemudian nama dosen pembimbing jika sudah di-set oleh prodi, kemudian nama objek, alamat objek, penempatan di objek, ditaruh di bagian mana, sebagai apa, kemudian nama pembimbing di objek siapa, kapan mulai magang, dan kapan terakhir magang. Oke. Nah, kemudian bagaimana proses kita? Nanti silakan tuliskan sekilas tentang kerja prakteknya. Pertama, situasi. Ceritakan bagaimana mahasiswa menghubungi pihak objek, kepada siapa berkomunikasi, kepada siapa eh, berhubungan di situ, dengan pihak situ, dengan siapa, dan segala macam. Kemudian jelaskan sedikit tentang tugas yang diberikan di sana, bekerja sebagai apa, di bagian mana, silakan nanti dituliskan. Nah, kemudian juga baru kita bicara tentang logbooknya. Jadi nanti misalnya kita di sana itu mulai kerjanya tanggal hari dan tanggal. Jadi sesuaikan dengan tanggal mulai magang nantinya. Kemudian mulai jam 8 sampai jam 9. Jadi kita buatkan per jam. Kemudian jelaskan apa yang kita kerjakan di sana. Kemudian lampirkan foto bukti kegiatan. Kalau bisa fotonya ada ininya. Kalau bisa fotonya ada informasi fotonya. Jadi silakan cari aplikasi nanti, silakan install. Jadi pada saat pengambilan foto sudah ada nanti kapan waktu pengambilan, di mana diambil dan segala macamnya muncul di sini. Kebetulan di sini saya pakai contohnya adalah aplikasinya GPS Map Kamera. Nah, silakan nanti kalau mau digunakan ini juga boleh. Nah, cuma nanti Pak, seandainya nanti kerjaan kami ternyata dalam setengah hari itu sampai jam 12 kerjaan kami akan sama. Jadi bikinnya kayak gini aja. Bikinnya kayak gini aja. Dari jam 9 sampai jam 10 itu kerjanya masih sama. Masih sama. Oke. Kemudian misalnya sampai jam 11 masih sama kerjanya. Berarti tulis lagi jam 10 sampai dengan jam 10 sampai dengan jam 11 kerjanya masih sama. Dan sampai jam 12 ternyata masih sama. Berarti kami hitungnya sudah, nah ini hitungannya Anda sudah 4 jam berada di objek. Jadi ini sudah bisa dihitung 4 jam Anda melakukan magang. Jadi walaupun kerjanya sama, dari jam 8 sampai jam 12 itu kerjaan sama misalnya, bikinkan seperti ini saja. Jadi kami gampang juga para dosen nanti menghitung berapa jam Anda melakukan kegiatan. Oke ya. Nah, dan itu dilakukan sampai seterusnya. Nanti semua apa namanya? Semua dokumentasi kegiatan itu dibuatkan dalam satu folder di dalam Google Drive. Kemudian link foldernya taruh di sini. Oke, jadi bisa diakses nanti oleh dosennya, kemudian juga bisa diakses mungkin oleh prodi nanti. Oke, ini kira-kira bentuk gambaran logbooknya. Dan logbook ini Anda akan kerjakan per minggu per per 12 jam kegiatan dan itu diberikan ke dosen setiap minggu. Jadi nanti Anda sampaikan ke dosen pekerjaan di situ ngapain aja. Walaupun Pak, kami sudah selesai di waktu libur kemarin. Iya, walaupun sudah selesai di waktu libur, Anda tetap ke dosennya per 12 jam kegiatan dilaporkan. Jadi dibuatkan tanggal, jamnya harus jelas, kegiatannya apa saja, dokumentasinya juga harus ada. Paham kira-kira ya? Nah, kemudian ini untuk apa namanya? Ini untuk logbook.
Nah, untuk laporan nanti kita sediakan panduan. Panduan itu nanti kira-kira sebentar, saya buka dulu. Sebentar. Oke. Untuk panduan nanti kami akan share juga. Ini panduan dikeluarkan oleh Bapak Dekan waktu itu, Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, jadi panduan ini berlaku untuk D3 dan S1. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, nanti ini kami share ulang nanti semuanya. Itu tata cara penulisan ada di sini semua. Nih, di sini ada prosedur pelaksanaannya bagaimana, kemudian sistematika penulisan laporan itu bagaimana, itu semuanya ada di sini. Kemudian contoh-contoh lampiran ada halaman cover seperti apa, halaman pengesahan seperti apa, contoh daftar isi seperti apa, daftar hadir, PKL, nilainya, dan segala macam itu ada di sini semua. Oke, nanti juga Anda diminta untuk meminta nilai juga dari pembimbing lapangan yang ada di sana. Jadi nanti ada halaman, kami langsung saja ke halaman, ini daftar isi, ini daftar hadir. Nah, ini daftar hadir penting. Ini daftar hadir setiap minggunya di objek harusnya ini sudah diisi. Bagi yang libur semester kemarin magangnya harusnya sudah diisi dan sudah ditandatangani atau diparaf oleh pihak objek. Kemudian juga ini nilai, ini kegiatan ini nilai. Nilai ini yang diberikan oleh perusahaan. Jadi tempat magang Anda berikan form ini nanti diisikan oleh tempat magang. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Tapi yang pasti di bawah jelas ada namanya siapa yang memberikan nilai, kemudian ada tanda tangan dan stempel dari objek, tanda keasliannya, stempel dari objek. Ya, nah nanti itu kami jadikan bahan pertimbangan untuk memberikan nilai. Kemudian kami dari sebagai dosen juga punya penilaian. Nah, ini penilaian diberikan oleh dosen nanti. Karena dosen melihat bagaimana penulisan yang Anda lakukan di laporan akhir. Nah, nanti kemungkinan akan kami tambah satu penilaian, yaitu pertimbangan penilaian yang diberikan oleh objek. Jadi ada 6 penilaian nanti di sini. Satu lagi adalah penilaian dari objek. Jadi kalau objeknya dapat ada 100 saja nilainya semua, itu nanti nilainya akan kita gabung dengan nilai-nilai yang 5 ini. Oke ya. Nah, itu penilaiannya nanti. Itu penilaiannya. Ini silakan juga diisi kegiatannya. Ini pertemuan dengan dosen ini. Di hari pertama ngapain, kegiatannya apa? Sebentar, sebentar. Oh ya, dengan dosen. Nah, kemudian ini panduan, silakan nanti dibaca, kami share. Template-nya sudah ada, berapa margin, berapa ini, berapa itu, semuanya sudah ada. Kemudian, untuk portal sendiri, sepertinya sudah nggak perlu kami demokan lagi. Kalau mau dilihat demonya, silakan buka lagi video yang ada di pertemuan sebelumnya, yang sudah kami share di grup. Rasanya di grup PKL sudah kami share ya. Sebentar, kita cek dulu. Pertemuan di tanggal di bulan apa kemarin? Sebentar, kita cek dulu ya. Apakah sudah kita cek? Kita berikan rekaman Sudah, Pak eh, Kakak sudah ada, Pak. sudah. Silakan nanti putar kembali bagaimana teknis apa pengajuan objek PKL-nya. Karena kami berasumsi bahwa dari
119 tadi, setidaknya 80-an sudah mengajukan, berarti tidak ada masalah dengan pengajuan objek. Berarti hanya sekitar 23 orang lagi yang belum mengajukan. Jadi kami tidak lakukan demo untuk pengajuan objek PKL lagi. Oke, mungkin itu dari saya. Udah 45 menit saya ngomong. Mungkin Pak Radi ada yang mau ditambahkan, Pak? Nah, sepertinya tidak ada, Pak. Kita sudah lengkap, Pak. Oke, Mungkin sudah cukup ya. pertanyaan mahasiswa. Ya. Oke, kita coba buka sesi tanya jawab. Boleh silakan kalau mau ada yang mau bertanya boleh secara langsung silakan atau mau nulis di kolom chatnya juga boleh atau mungkin sudah terjawab semua pertanyaannya dari penjelasan yang Pak berikan tadi. Nah, mudah-mudahan sudah terjawab. Oke, kemudian tadi ada yang ini ya, mungkin di WA ada yang japri saya juga tanya masalah saya susah atau bingung cari tempat PKL, Pak. Kalau seandainya ada saran. eh Kalau saran dari Prodi sih sebenarnya kami nggak ada ini khusus, nggak ada tempat yang kami inikan secara khusus, tidak ada. Jadi kami kembalikan lagi ke mahasiswa silahkan. Karena memang sampai saat ini kami sendiri dari pihak kerjasama di bawah Wakil Rektor 4 itu belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan objek magang yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Oke, kecuali nanti ada permintaan dari pihak kerjasama di bawah Wakil Rektor 4, baru akan kami informasikan. Cuma sampai saat ini belum ada. Oke, mungkin itu silakan dicari sendiri nanti objeknya dan usahakan jangan sampai terlalu lama. Kami berikan waktu seminggu sajalah untuk 23 orang tadi, seminggu saja, dan pastikan objeknya itu tidak fiktif dan objeknya sesuai dengan jurusan kita, minimal sesuai jurusan, lebih baik kalau seandainya sesuai peminatan. Oke, nah kira-kira ada yang bertanya. Contoh lampiran akhir yang barusan itu di-share, ya, itu akan di-share semuanya. Kita akan share semuanya nanti. Cuma mungkin ada sedikit perubahan karena yang membuat yang membuat waktu itu panduan ini adalah Bapak Dekan. Sekarang Bapak Dekan kita kan sudah menjadi Wakil Rektor 1. Sekarang dekan kita sudah ganti dengan Ibu Rini Sofia. Nah, nanti kita akan sesuaikan nanti siapa yang tanda tangan karena di sini lembar pengesahan. Di lembar pengesahan itu masih ada wakil dekan 1. Mungkin saya share lagi. Eh eh, oke. Oke, mungkin pertama pertama kita akan ganti logo nih, pastinya. Kita akan ganti logo. Kemudian nanti eh kemudian nanti lanjut ke bawah itu ada yang namanya lembar pengesahan. Kita bicara template aja langsung ya. Kita bicara template. Sebentar. Nih. Ini logo ini pasti akan kita ganti. Apakah pakai logo universitas atau logo fakultas nanti kita cek. Tapi kemungkinan besar logo universitas kita pakai di sini. Nah, kemudian nanti ada tambahan di sini adalah pengesahan. Jadi pengesahannya ada dosen pembimbing PKL-nya, ada ketua program studi, berarti di sini nanti S1 Teknik Informatika, dan nanti ada wakil dekan 1. Nah, wakil dekan 1 sekarang bukan Bu Rini lagi, tapi wakil dekan 1 Bapak Gus Lendra. Jadi ini nanti diganti nih dengan Bapak Gus Lendra nanti. Tapi nanti kami akan coba untuk memperbaiki ulang panduan penulisannya. Oke, nanti dosennya bisa saja nanti karena ketua program studi IF berarti Pak Eka, berarti bisa saja nanti ketemu dosen pembimbingnya juga Pak Eka juga bisa saja. Berarti ada dua nama Pak di sini nanti. Nah, nanti kita akan coba sesuaikan dengan yang lain juga.
biar nanti keseragaman dari penulisan yang kita lakukan itu bisa seragam semuanya. Oke, tapi nanti ya kita share dulu, kita perbaiki dulu baru kita share ya. Oke, sudah ada. Oke, tadi siapa yang nanya? Anugerah rezeki ya. Ini ada lagi yang sebentar, ada lagi yang bertanya. Izin Pak, kalau objek magang yang sudah di SCC ditolak oleh perusahaan, bagaimana cara mengajukan objek lagi Pak? Oke, ini sudah mungkin objek pertama sudah kita ajukan, ternyata sudah oke. Kemudian pada saat berjalan kita nggak bisa magang lagi di sana. Nanti kemungkinan kan ada perubahan magang, tempat magang. Nah, jadi silahkan nanti hubungi Pak Randi. Nanti Pak Randi akan menolak objek yang lama agar bisa mahasiswa bisa mengajukan objek yang baru. Oke, jadi prosesnya akan diulang lagi dari awal lagi. Paham ya? Nah, jadi silakan nanti eh, kalau seandainya memang ada masalah dengan objek, tidak bisa dilanjutkan di objek tersebut, kemudian nanti bisa dihubungi Pak Randi. Jadi ke Pak Randi aja lah, satu ini aja, satu pintu saja. Nanti Pak Randi, karena memang yang memeriksa objek juga Pak Randi juga nanti. Nah, jadi silakan hubungi Pak Randi. Kalau memang tidak bisa, kasih tahu ini alasannya kenapa kita diganti objeknya. Nah, nanti kami tolak objek yang sudah diajukan tadi kami tolak. Kemudian nanti mahasiswa bisa mengajukan objek yang baru. Oke, oke ini siapa nih? Anonymous namanya. Oke, Muhammad Rafi Saputra. Kalau misalkan pekerjaan dilakukan pada saat magang sama dari jam 8 sampai jam 11, apakah foto dokumentasi pada loku juga per jam, Pak? Oke, kita bicara ini kegiatan. Kalau pekerjaan kita akan sama, cukup diwakilkan satu dokumentasi foto saja. Tapi kalau ada perbedaan kerjaan kita, misalnya kita jam segini disuruh ini, kemudian kita disuruh yang ini, kita disuruh yang ini gitu misalnya. Kalau bisa setiap kegiatan itu ada ini. Bisa saja nanti dalam satu kegiatan itu dokumentasinya lebih dari satu, bisa saja. Nah, tapi di sini kita minta minimal satu. Atau mungkin juga dalam beberapa jam bisa hanya diwakili satu dokumentasi saja karena kerjaannya akan sama selama pekerjaan itu berlangsung. Paham ya? Nah, jadi itu untuk Raffi boleh silahkan ini. Kemudian ada lagi pertanyaan. Pak, apakah ada saran instansi yang bisa saya coba tanyakan, Pak? Oke, sudah Pak jawab tadi. Sudah Pak jawab. Kami tidak punya informasi sampai saat ini belum ada informasi dari dari pihak bagian kerjasama. Jadi nanti belum ada informasi lebih lanjut. Ada objek mana yang meminta ke kita ke kampus untuk bisa mengirimkan mahasiswa magang di situ belum ada. Oke, jadi Pak sudah jawab tadi. Silakan tanyakan mungkin ke teman-teman yang sudah magang di semester lalu, apakah bisa kita melanjutkan magang di tempat magangnya mereka kemarin. Oke, nah ini pertanyaan Fatul Agifari sudah Pak jawab juga. Apakah harus setiap jam dokumentasinya Pak? Sudah Pak jawab tadi. Seandainya pekerjaan kita dalam waktu 3 atau 4 jam itu akan sama, cukup diwakilkan satu dokumentasi saja. Tapi misalnya dalam 1 jam kerjaan kita banyak, bisa saja dokumentasinya lebih dari satu dalam waktu 1 jam tadi. Nah, oke ya. Jadi silahkan fleksibel disesuaikan saja. Nah, ada lagi kira-kira yang bertanya? Tuh Pak, share ini aja ya biar 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 ini ya biar kelihatan kalau Pak sudah eh, share share screen aja lah semua. Ah, ini dia. Oke.
Nah, gini aja lah, biar kelihatan. Nah, tadi sudah ada yang bertanya nih. Ada, masuk lagi pertanyaan baru. Jadi biarkan ini sudah masuk sesi tanya jawab ya. Ada yang lewat chat, ada yang lewat Q&A ya. Pak, kalau seandainya nih, Pak, kalau seandainya magang lebih dari 96 jam, apakah logbook diisi 96 saja atau bikin kegiatan sesuai dengan jam yang di atas? Oke. Jika magang kita lebih dari 96 jam, yang diakui hanya 96. Jadi, silakan nanti menyesuaikan semua laporan kegiatannya cukup 96 jam saja. Berarti sisa jam kegiatan yang ada di tempat magang itu urusan mahasiswa dengan tempat magang lagi. Kadang ada juga pihak magang ini karena mereka merasa terbantu dengan adanya mahasiswa magang di sana, mereka minta memperpanjang masa magang mahasiswa. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau seandainya memang ada yang seperti itu, berarti silahkan nanti komunikasikan dengan pihak objek saja. Oke, tapi pelaporannya harus 96 jam maksimal. Oke, Pak, minimalnya gimana, Pak? Minimalnya sebenarnya targetnya 96 jam. Berarti harus tercapai 96 jam tadi. Jadi sudah maksimal di situ, minimal juga di situ nanti. Oke. Nah, oke. Siapa nih Leonardo ya? Oke, sudah Pak jawab pertanyaannya. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak sudah pas 1 jam kita online dari jam 9.15 sampai 10.15 nih sekarang. Nanti rekaman pertemuan ini akan Pak share beserta dengan berkas-berkas yang lain juga. Tapi mohon bersabar ya. Mohon bersabar karena butuh konversi juga. Kami memperbaiki panduan juga dulu sebentar. Nah, paling lambat hari Senin lah, paling lambat. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi baru nih dari Dian. Apakah boleh sehari magang dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore, Pak? Boleh, berarti kan magangnya full. Kalau magang full berarti dari jam 8 sampai jam 4, berarti Anda magang berapa jam tuh? Bisa 8 jam. Oke ya, 8 jam. Berarti Anda sudah terhitung 8 jam di tempat objek. Jadi masa magang itu gini ya, magang itu adalah jamnya dihitung lama mahasiswa di tempat objek. Pak, berarti Pak, jam 8 sampai jam 12 kan kita di sana bekerja. Kemudian kan biasanya jam 12 sampai jam 1 ada break. Nah, selama Anda masih berada di tempat objek sampai jam 1, berarti dari jam 12 sampai jam 1 tadi, 1 jam tadi dihitung waktu magang juga. Nah, kira-kira ya. Nah, makanya ada ke dokumentasinya. Dokumentasinya ngapain? Misalnya Anda disuruh isoma misalnya. Istirahat, sholat, makan. Ya ada dokumentasinya buatkan. Karena memang itu aktivitas kita yang ada di tempat objek. Paham kira-kira ya? Nah, jadi kalau seandainya magangnya full dari jam 8 sampai jam 4, berarti hitungannya 8 jam. Nah, 8 jam itu udah masuk semuanya. Selama Anda berada di tempat objek, hitungannya masuk semua. Nah, hitungan kita per jam ya, hitungan kita per jam. Jadi misalnya, Pak, kami masuk setengah 8, Pak. Nah, setengah 8, kami akan hitungnya efektifnya mulai jam 8. Pulangnya setengah 4, Pak. Berarti setengah 4 kami hitungnya sampai jam 3. Hitungan jamnya. Hitungan jamnya. Oke? Sampai di sini? Paham kira-kira? Cukup jelas? Oke. Kalau seandainya, gimana Pak Randi? Ada lagi tambahan Pak Randi? Oh ya Pak, mungkin tambah dikit. Mungkin kalau Hmm. ada yang mau ganti objek, ya mungkin boleh langsung japri aja Pak ya ke Pak Randi Pak. Karena kan mungkin Oke. ada yang terlewat atau apa gitu Pak. Mungkin Ya, mulai ya, ya. hari ini. Aduh, terima kasih Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ya, boleh dicapri. Tapi bagusnya gini deh. Bagusnya gini.
eh bagusnya biar nanti kan gini loh. Kan biasanya mahasiswa kalau WA itu Assalamualaikum Pak, baru bla 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 bla. Nah, nanti kan gini, kita kan tidak setiap saat membuka WA, ya kan? Nah, bagusnya kalau mau ganti objek PKL, bikin tujuannya di atas dulu, Ndak Parendi. Misalnya tulis tujuan kita itu adalah ganti objek PKL, kemudian baru Assalamualaikum Pak, saya ini ingin mengajukan ini. Jadi pada saat Pak Randi ngelihat WA, yang terlihat pertama itu adalah ganti objek PKL-nya. Iya, berapa? Biar lebih Ya, bisa jadi kita biar tangkap lebih ya. cepat direspon gitu. Karena takutnya nanti banyak WA yang masuk, tapi ternyata malah terlewat yang minta ganti tadi, malah itu yang terlewat nanti takutnya. Ya, Nah, makanya ya seperti inilah, seperti yang Pak share di mana ya contohnya ya. Tadi, nah contohnya gini nih, sebentar. Nih, Pak kan share di grup. Ini kelihatan ya, WA Pak kelihatan ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ah, jadi contohnya gini, Pak bikin pengumuman, di atas ada ininya dulu, judulnya dulu. Pertemuan dan Pengarahan PKL 2021. Baru mulai dengan Assalamualaikum. Nah, jadi pada saat WA-nya belum terbuka oleh Pak Randi nanti, yang pertama kelihatan itu adalah ini gitu. Nah, itu juga sebenarnya membantu kami juga, oh tahu nih maksud tujuan WA-nya untuk apa gitu. Gitu ya. Nah, tapi itu terserah lah. Mungkin Pak Randi ada ide yang lain. Kalau saya lebih suka yang seperti ini. Jadi tahu dulu maksud mahasiswa sama WA itu untuk apa, baru mungkin nanti di dalam perkenalkan diri. Iya, Assalamualaikum Pak, Pak, betul. saya ini, nomor BP ini, nama ini bermaksud ingin melakukan pergantian objek PKL misalnya. Nah, gitu aja. Oke, itu misal aja. Tapi nanti kembali lagi ke Pak Randi bagaimana. Kalau Pak lebih suka yang seperti itu sebenarnya. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ini Pak udah Pak jawab tadi ya. Udah Pak jawab tadi. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin eh, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti boleh silakan nanti diputar ulang lagi rekaman ini agar bisa agar bisa eh, tahu informasi-informasi yang memang mungkin agak terlewatkan atau mungkin tadi tidak terlalu fokus mendengarkan. Nanti silakan diputar lagi rekaman ini nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita batasi sampai di sini. Kita kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.